Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rifuddin Pawas dari Pendidikan Matematika FMIPA UNES. Di sini saya ingin membuat tutorial membuat key form sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Oke, pada tampilan awal sudah terlihat di sini ada beranda beranda pada Chrome. Oke, pada sisi kanan sebelah akun ini terdapat sebuah titik-titik. Nih, kita bisa klik di sini. Lalu kita scroll aja ke bawah, cari tulisan yang bernama from. Nah, ini teman-teman. Oke, seperti ini bentuk tampilan setelah kita membuka Google Formulirnya. Oke, langsung saja kita masuk ke formulir kosongnya. Ini adalah tampilan awal kosong ya, kosong tanpa apapun. Yang di sini atas ini ada judul, di sini ada nanti bisa dibuatkan deskripsi. Kita kasih contoh, misalkan kita ingin membuat sebuah angket data mahasiswa pendidikan matematika, data mahasiswa ya pendidikan matematika deh. Seperti ini. Lalu di bawah ini kita bisa kasih informasi tambahan seperti ini. Data ini dikhususkan untuk mahasiswa pendidikan matematika. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tentu saja di sini waktu kalian mengetik, di sini ada terlihat ada bisa kita buat tebal, miring, garis bawah, disisipkan atau menghapus format. Sama di setiap kalian ingin menulis. Oke, masuk ke dalam pembuatannya. Di sini ada slide yang pertama, kita sebut slide. Kita klik. Di sini merupakan judul apa yang ingin kita tanyakan. Misalkan nama. Ini. Nah, pada bagian ini adalah fitur-fitur yang dimana nanti bisa dipakai dalam pembuatan slide Google Form. Di mana di sini yang pertama ada jawaban singkat yang dimana kita akan input kuesioner atau pengisi hanya menginput sedikit jawaban saja. Kebalikannya pada paragraf itu pengisi bisa mengisi long text sebanyak apapun. Lalu sini ada fitur pilihan ganda. Ada kotak centang, drop down, plot file, scalar, hingga waktu. Kita pakai yang jawaban singkat dan paragraf terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Lalu pada tampilan kanan ini merupakan fitur yang dimana yang paling atas tanda plus bulat
lingkaran yang tengahnya ada plus ini bisa menambahkan slide-nya, halamannya. Ya, terus yang nomor 2 ini bisa digunakan untuk mengimpor pertanyaan yang dimana mungkin saja kalian sudah pernah membuat angket juga, dan angket itu pertanyaan mau diimpor ke angket yang baru sini juga bisa melalui ini. Lalu yang ketiga ada tambah judul yang dimana ini hanya nantinya memunculkan slide yang bertuliskan judul saja, tidak mengisi atau tidak mengetik apapun. Kita hapus dulu. Yang keempat ini ada tambahkan gambar. Nah, di sini kita bisa cari. Di sini ada fitur namanya Google Gambar. Kita bisa mencari gambar apa yang kita mau. Misalkan foto orang, gitu aja. Nah, di Google. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kita bisa pilih salah satu, misalkan ini. Sisipkan. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kita hapus dulu. Lalu fitur ke 5, ini ada gambar seperti YouTube. Nah, jika diklik, kita bisa mengisi URL atau video dari YouTube, video dari drive kalian. Bisa taruh ke sini, ya nanti akan ditampilkan di Google Form. Nah, untuk yang terakhir ini adalah tambahkan bagian, yang dimana bagian itu nanti merupakan perbedaan halaman, yang dimana pada ini bagian 1 dari 2, yang dimana dari judul hingga pertanyaan ini adalah halaman pertama. Sedangkan ini bagian 2 dari 2 adalah halaman kedua. Oke. Kita hapus bagian terlebih dahulu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur yang bagian kanan seperti ini dan fitur-fitur jawaban singkat. Sekarang ada namanya ini wajib diisi. Kalian bisa klik yang dimana nanti ketika pengisi ingin mengisi, nggak boleh, itu nggak bisa dilewati, harus diisi. Ditandakan dengan apa? Coba kita klik temannya. Nah, di sini muncul gambar bintang, yang dimana pertanyaan ini wajib diisi. Oke. Nah, ini ada gambar. Tambahkan gambar sama seperti fitur yang berada di sisi kanan ini. Dan ini ada opsi lain, titik 3 di sebelah wajib isi. Nah, ini ada deskripsi di mana nanti kalian bisa menambahkan deskripsi seperti yang bagian judul tadi. Misalkan tuliskan nama menggunakan huruf kapital. Nah, seperti ini. Itu untuk deskripsi. Sedangkan untuk validasi jawaban, di sini kalian bisa mengatur, misalkan ini ada angka, teks, panjang, dan kalian bisa mengatur batas yang ingin masukkan, misalkan memasukkan nomor induk. Nomor induk kan itu jumlahnya kan terbatas. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, ini lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan, sehingga nanti jawaban yang dimasukkan di sini tuh tidak lebih dari yang kita inginkan. Oke,
Kita hapus dulu karena kita nggak pakai fitur ini. Oke, kita coba tambah slide. Nah, ini ada pilihan ganda. Fitur pilihan ganda ini nantinya hanya bisa memilih salah satu dari pertanyaan yang kita berikan. Misalkan, apakah dari diri kamu sendiri ingin masuk ke prodi ini? Nah, seperti ini. Opsi pertama, tentu saja kita tulis iya dari diri kita sendiri. Kita bisa tambahkan opsi pada sisi kiri, sedangkan sisi kanan adalah tambahkan opsi lainnya yang dimana nantinya kita boleh mengetik di sebagian sini. Nah, ini kita tambahkan opsi dulu. Opsi yang lain itu kedua tidak, misalkan ya, ini misalkan dari orang tua. Oke, seperti itu. Oke, kita coba tambah slide. Oke. Nah, pada setelah pilihan ganda, ini ada namanya kotak centang. Nah, bedanya ini bisa memuat lebih dari satu jawaban. Kurang lebihnya seperti ini. Hmm. Hmm, Misalkan, apakah kamu suka matematika? Nah, atau hmm, atau ini aja. Apa yang kamu sudah pelajari di SMA? Misalnya gitu. Kita tulis di sini opsi 1, kita masukkan contohnya SPL TV dan SPL TV. Nah, ini pilihannya opsinya juga sama. Yang kiri hanya menambahkan opsi seperti ini, yang kanan adalah tambahkan opsi lainnya. Nah, misal yang opsi kedua adalah geometri. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah ini ada drop down. Oke, selanjutnya ada drop down ini. Di mana drop down itu akan menampilkan sebuah opsi. Misalkan kita nanti kita tulis pertanyaan, apakah kamu suka matematika? Nah, opsi pertama, iya. Kedua, agak gitu. Opsi ketiga, tidak. Misalkan seperti itu. Oke. Nanti di mana waktu mengisi itu hanya memilih beberapa pilihan saja. Oke, selanjutnya ada fitur namanya upload file. Nah, seperti ini. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita upload, misalkan upload foto bukti diterima. Misalnya seperti itu. Di universitas. Gini.
pada bawahnya ini ada tulisan injilkan hanya beberapa jenis file tertentu. Ini bisa kita milih, pengisi nanti hanya dapat mengisi salah satu. Misalkan kita pilih PDF, maka pengisi nanti hanya boleh mengisi bentuk filenya PDF. Kalau pengisi mengisi melalui file dokumen, itu akan terjadi error. Lalu ini jumlah maksimum file, ada 5 dan 10. Ya, satu aja cukup karena mengupload foto aja. Ini ada ukuran maksimalnya dari 1 MB sampai 10 GB. Nah, kita coba milih 1 MB. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Habis itu ada skala linear yang dimana kita bisa menampilkan nantinya seberapa suka sih, misalnya seperti itu. Seberapa suka kamu dengan matematika? Nah, ini ada angka 1 sampai 5 yang dimana nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana dari nomor 1 ini bisa ketulisan saya kurang suka. Apa? Terus kurang. Nah, dengan ini sangat. Yang dimana berarti opsinya nomor 1 itu paling tidak suka. Yang kelima berarti sangat suka gitu. Oke. Lalu habis skala, nah ini bentuknya seperti ini tadi ya. Nah, ini nanti tadi memilih salah satu. Habis skala itu ada rating. Kurang lebihnya sama. Namanya bentuknya agak berbeda aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang rating, nah ini kurang lebih sama, kita hapus saja ya, karena sama aja. Oke, habis itu kita coba fitur apa ini? Kisi pilihan ganda. Mana kisi pilihan ganda ini seperti fitur ini. Pilihan tadi dan hanya dapat mengisi salah satunya aja. Misalkan di sini jawab pertanyaan berikut. Nah, kenapa kok aku nulis seperti itu? Nah, di sini pada baris ini kita tulis pertanyaannya. Misalkan kamu suka matematika. Di sini jawabannya kita kasih dua opsi, ya dan tidak. Oke. Kedua, dari diri kamu sendiri belajar matematika yang benar. Nah, ini keinginan, coba salah kalimat ini. Keinginan dirimu sendiri belajar matematika, nanti jawabannya ya tidak. Coba kita lihat di sini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Hanya dapat memilih salah satu, ya atau tidak. Nah, kurang lebihnya sama yang pada fitur peta kotak centang, yang dimana ini juga fitur versi lebih upgrade dari fitur kotak centang. Nah, kayak seperti jawaban yang sebelumnya ini, berarti pilihan ganda dan kotak centang itu ada fitur lebih upgrade yang dimana ada fitur kisi pilihan ganda dan peta kotak centang seperti itu. Oke. Nah, ini berarti nanti pengisi boleh mengisi lebih dari satu. Kalau ini kan
iya dan tidak kan pilih salah satu. Misalkan di sini ya orang, nah tidak. Nah, berarti ada 3. Pengisi bisa memilih salah satu, bisa memilih 2, dan bisa memilih semua. Kalau lebihnya seperti itu. Oke, kita hapus ya karena kita nggak akan menampilkan ini karena hampir sama seperti isi pilihan ganda. Oke, habis itu ada tanggal. Nah, di mana tentunya kurang lebihnya tanggal hmm, tuliskan atau tentukan tanggal lahir kamu misalnya. Dan di sini nanti akan otomatis langsung bisa mengisi seperti di kalender gitu. Nah, ini. Lalu fitur yang terakhir ada waktu. Misalkan saja kapan jam berapa setiap hari kamu bangun. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kita sudah membahas dari fitur jawaban singkat hingga waktu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, pada Google Form ini kan sudah diisi semua nih. Nah, pada atas ini terdapat fitur, ada 2 fitur yang mungkin bisa digunakan. Ya, ini ada kayak gambar mata, yang dimana nanti kita bisa melihat bagaimana sih bentuk angket kita. Nah, coba kita klik di sini. Kita langsung ditunjukkan di halaman baru. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti gambar bentuk angket kita. Nah, ini ada tulisan nama. Terus ini tadi ada pilihan hanya boleh salah satu. Nah, karena tadi ini wajib diisi, maka ada peringatan ini. Ini ada gambar bintangnya, sedangkan yang lainnya nggak ada. Berarti tadi belum kita isi ya. Coba di sini. Nah, ini hanya boleh milih salah satu. Ini boleh memilih 2 atau ini bisa diketik. Gitu. Nah, ini tadi opsi hanya boleh memilih salah satu juga. Ini tadi upload. Nah, ini tadi split gitu. Nah, ini tadi upgrade dari opsi. Ini tempat tanggal, ini waktu. Ini tanggal bisa langsung ditentukan. Nah, seperti ini. Ini jam juga bisa 07 misalnya. 7.00. Jadi itu. Oke. Terus ada fitur sebelah mata bagian kiri ada sebuah kayak lukis gitu. Nah, muncul apa ini? Ya, muncul seperti ini. Nah, ini ada header tentunya judul tadi data mahasiswa ini header. Ini bisa kita ganti fontnya. Ini pertanyaannya juga bisa kita ganti fontnya. Terus ada teks yang nantinya diisi. Nah, seperti itu. Nah, header juga bisa kita pilih gambar. Nah, ini di header ini bisa pilih gambar. Karena tadi mahasiswa, kita coba kasih nomor buku, kita sisipkan. Nah, oke, kurang lebih. Nah, muncul di paling atas seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita hapus. Nah, ini pada gambar juga bisa kita upload di sini, misal sudah disiapkan. Nah, ini kurang lebih seperti itu.
Ini juga disediakan tema ya, seperti buku tadi. Kita kasih buku, sisipkan. Nah, di sini yang warna ini menunjukkan warna di atas data mahasiswa, di atas judul ini ya, kecil ini bisa kita ubah. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, terus bagaimana nanti kita bisa melihat responden? Nah, respondennya ini kita close dulu, bisa lihat di atas ini. Nah, ini jawaban. Nah, karena belum ada uh, yang mengisi, berarti ada 0 jawaban. Di sini juga ada link spreadsheet yang nanti bisa dibuka, coba. Nah, nanti bisa dibuat spreadsheet baru. Nah, oke. Ini juga ada setelan kuis. Hmm. Ini ada kumpulkan alamat email juga, yang dimana nanti jawaban terlindungi, jadikan sebagai kuis. Ini juga ada menampilkan poin nantinya. Oke, kita balik lagi. Sekarang coba saya isikan di sini nama. Hmm. Oke. Oh, oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sebelum nah, ini kan tadi kan sudah diisi. Nah, kita hapus dulu coba. Pada kanan atas ini, kita tekan dulu untuk publikasikan. Oke. Lalu, nanti pengisi dapat mengisi form dari kita. Baik, kurang lebihnya seperti itu teman-teman semuanya. Pastinya ada banyak tutur kata yang mungkin salah saya ucapkan. Saya mohon minta maaf kiranya. Sekian tutorial untuk membuat Google Form dari saya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.